Hai, ketemu lagi di channel Kawan Studio. Di video kali ini, kita akan membahas tentang cara membuat template di AutoCAD. Jika kamu penasaran, silahkan tonton video ini sampai habis, dan jangan lupa like dan subscribe channel Kawan Studio, agar kamu bisa mendapatkan informasi seputar teknik sipil lainnya. Di video kali ini, yang kita bahas adalah tentang pembuatan template di AutoCAD. Template adalah salah satu fitur yang ada di AutoCAD. Template merupakan dokumen kosong yang berisi beberapa pengaturan seperti dimensi, satuan dimensi, format, layout, dan pengaturan garis. Template yang diberikan AutoCAD perlu mengalami beberapa modifikasi terlebih dahulu, mulai dari pengaturan layer, teks, dimensi, dan style yang ada di properties. Dengan template kita bisa bekerja lebih cepat, karena template dapat digunakan berulang. Selain itu, template dapat menghasilkan output gambar yang lebih profesional karena sudah melalui proses modifikasi tersebut. Sebelum itu, kita perlu memahami tentang aturan tebal tipis garis ataupun jenis garis yang akan kita gunakan pada template. Pemahaman tentang tebal tipis garis tersebut dapat merujuk pada standar penggambaran manual atau CAD yang dikeluarkan oleh ITB atau dengan modul Standar Kelengkapan Gambar Arsitektur edisi 1 tahun 2021 dari Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Cipta Karya. Terkadang sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi memiliki template sendiri untuk produk gambar yang mereka kerjakan, karena gambar yang dihasilkan dapat menjadi seragam, meskipun ada beberapa disiplin ilmu teknik di dalamnya. Sangat efektif digunakan bagi sebuah tim perencanaan. Saya memiliki 6 tips untuk membuat template di AutoCAD. Tips pertama, mengatur tebal tipis garis yang sesuai dengan standar. Tips kedua, annotation dynamic block. Artinya, notasi, grid, dan simbol dibuat dalam bentuk blok yang anotatif sehingga mudah menyesuaikan dengan skala yang kita gunakan. Tips ketiga adalah screening dan transparansi. Shadow pada view dapat menambah kesan menarik pada objek model yang kita buat. Tips keempat adalah setting dimensi, teks, dan leader. Garis model dan dimensi perlu dibedakan dengan warna. Tips kelima adalah setting page setup, plot style, dan output. Tips keenam, menyiapkan sheet set yang sudah dimodifikasi dan terintegrasi dengan pengaturan sebelumnya. Sekarang kita akan bahas satu persatu 6 tips dalam pembuatan template. Tips pertama adalah mengatur tebal tipis garis. Di sini kita bisa memilih dan mengkombinasikan tebal tipis garis agar dapat membedakan mana yang menjadi garis model, mana yang menjadi garis grid, dan mana yang menjadi garis arsiran. Nah, kita bisa mengatur tebal tipis garis ini melalui layer properties. Nah, pada layer properties ini, layer-layer saya itu menggunakan warna yang nyaman di mata. Nah, selain dari layer properties, kita bisa mengatur tebal tipis garis melalui plot style table. Jadi di sini ada warna-warna. Nah, dari warna-warna ini kita bisa mengatur tebal tipis garisnya. Kelebihan kita mengatur tebal tipis garis agar gambar yang kita hasilkan itu lebih menarik. Nah, jika kita lihat pada gambar ini, garis pada model, garis pada arsiran, dan garis pada notasi dan grid itu berbeda-beda. Jadi dapat menghasilkan gambar yang lebih profesional. Nah, itulah tips pertama pada saat kita membuat template. Tips yang kedua adalah membuat elemen-elemen yang ada pada gambar kita seperti notasi, garis grid, kemudian garis simbol-simbol itu dalam bentuk blok yang anotatif. Nah, kita perlu memodifikasi gambar-gambar ini sesuai dengan gambar short drawing yang akan kita buat. Contoh di sini ada elemen-elemen pada gambar elektrikal. Nah, ini dengan dynamic block visibility kita bisa memilih salah satu elemen yang kita ingin tampilkan pada gambar kita. Tips ketiga adalah screening dan transparansi. Hal ini sama pentingnya dengan mengatur tebal tipis garis.
Dengan adanya screening ini dapat membuat objek kita menjadi lebih menarik ya. Nah, ini contoh penerapan screening dan transparansi ya. Kita bisa mengatur transparansi dari warna-warna yang kita terapkan pada gambar ini. Hasil gambarnya akan menjadi seperti ini. Tips yang keempat adalah setting dimensi teks dan leader kita menjadi anotatif. Ini salah satu contoh settingan dimensi dan teks yang menggunakan anotatif ya. Jadi fungsinya pada saat kita mengganti skala yang ada di bawah ini menjadi 1:100, maka teks dan dimensi yang kita gunakan, notasi-notasi ini ikut berubah sesuai dengan skala yang kita gunakan. Bedakan penggunaan warna gambar pada model, dimensi, dan teks. Kita tidak perlu menggunakan warna kuning dan hijau karena warna tersebut akan sulit terlihat pada kertas yang berwarna putih. Nah, di sini saya menerapkan dimensi dan teks itu menggunakan warna biru. Di tips yang kelima itu ada setting page setup, plot style, dan output. Kita perlu menyisipkan kop gambar serta etiket lainnya pada page setup ini. Nah, cara settingnya adalah kita bisa tekan page setup, kemudian kita bikin new ya. Nah, misalnya oke. Nah, di sini kita bisa tentukan printer yang mau kita gunakan. Di bagian properties kita bisa pilih kertas. Nah, kemudian di sini pilih plot style table yang kita gunakan. Kemudian di-OK-kan, set current, dan close. Kita perlu menambahkan kop gambar pada halaman page setup ini. Dengan fitur Xref, saya coba masukkan kop gambar A3 ya. Outputnya kita bisa lihat hasilnya, kita preview. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi outputnya tadi berupa AutoCAD PDF high quality print ya settingannya. Nah, kemudian di plot style-nya kita bisa tetapkan dan bagian page setup-nya juga. Kira-kira demikian ya untuk setting page setup, plot style, dan output. Kita masuk ke tips yang keenam. Di tips keenam ini ada prepare sheet set. Jadi kita perlu menyiapkan sheet set yang sudah terintegrasi dan sudah dimodifikasi sesuai dengan pengaturan yang sebelumnya ya. Jadi template kita tadi itu kita bisa jadikan lembaran-lembaran yang ada di sheet set seperti ini. Kemudian jangan lupa kita membuat tabel gambar, daftar isi, dan hal-hal semua itu harus sudah terintegrasi dengan lembar-lembar yang ada pada sheet set. Sekian penjelasan tentang pembuatan template. Jika teman-teman ingin bertanya seputar AutoCAD ataupun teknik sipil, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.